Shalom, selamat pagi anak-anak. Senang sekali Bu Ari bisa jumpa kembali dengan anak-anak dalam ibadah minggu hari ini. Puji Tuhan kalau kita saat ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh mengikuti ibadah meskipun melalui online, baik melalui channel YouTube GKI Kediri maupun melalui Ndoho TV. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih pada hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk boleh mengikuti ibadah meskipun kami boleh mengikutinya secara online. Kiranya Tuhan berkati setiap kami anak-anak Tuhan agar kami dapat mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan sikap hormat kepada Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai selesai. Tuhan sendiri yang memimpin dan memberkati setiap alat yang kami gunakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Anak-anak, apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa, sehat dan semangat karena Tuhan sudah memberkati kita semuanya. 1 minggu Tuhan sudah menyertai kita, sudah memberkati kita, dan hari ini kita layak bersyukur kepada Tuhan dan kita layak bersukacita. Hari ini hari Minggu gitu ya, harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, Sabtu, semuanya harinya Tuhan. Yuk anak-anak, karena semua hari adalah harinya Tuhan, mari kita bersukacita. Kita akan pujikan hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa gitu ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua
hari-harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Nah, anak-anak, setiap hari harinya Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai kita, memberkati kita. Namun anak-anak, karena kita sudah diberkati Tuhan dan disertai Tuhan, kita juga harus hati-hati menggunakan anggota tubuh kita. Ya, karena Tuhan melihat apapun yang kita perbuat, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat. Yuk, untuk mengingatkan kita akan pujikan Mata Tuhan Melihat. Yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Biarlah dengan pujian ini, mata Tuhan melihat, kita selalu ingat dan hati-hati. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, Tuhan selalu melihat kita. Saatnya kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan menyiapkan hati kita. Kita buka mata telinga, kita buka mata hati kita, kita buka telinga kita supaya kita boleh benar-benar mengerti akan firman yang akan kita pelajari bersama-sama. Kita pujikan, ku ingin mendengar. Tentang perbuatan Allah, biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Halo, selamat pagi anak-anak. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Iya, hebat. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, gimana sikap berdoa? Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini. Kami datang di hadapan-Mu. Kami telah memuji nama-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Usir kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya, anak-anak, hari ini kita akan membuka firman Tuhan yang diambil dari Wahyu 1. Ya,
Alkitabnya sudah siap? Wahyu 1 ayat 1 sampai 3. Ya, Wahyu 1 ayat 1 sampai 3. Yang demikian bunyinya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, itulah anak-anak bacaan firman Tuhan kita hari ini. Iya, tadi firmannya dari mana? Iya, dari Wahyu 1 ayat 1 sampai 3. Wahyu 1 ayat 1 sampai 3 itu tadi, itu adalah wahyu kepada siapa? Iya, pada Yohanes. Yohanes itu adalah seorang rasul Tuhan Yesus yang dibiarkan mati dalam ketuaannya di Pulau Patmos. Pulau Patmos itu tempat pembuangan bagi mereka yang tidak disukai oleh Kaisar Domitianus. Jadi kaisar itu kalau tidak suka, orang itu akan dibuang di tempat pembuangan. Seperti salah satunya yaitu tadi siapa? Yohanes. Kenapa kok kaisar tidak suka? Karena Yohanes bersaksi tentang firman Allah dan Yesus Kristus. Yohanes itu pemberani. Dia berani bersaksi tentang Yesus dan dia berani menceritakan pengalaman iman Yohanes. Itu menjadi kesaksian bagi orang percaya, karena dengan kesaksiannya banyak sekali orang yang percaya. Kenapa Yohanes berani? Karena dia merasa sudah ditolong, sudah dimenangkan oleh Tuhan. Maka hidupnya dia sangat berbahagia. Dia berani baca dan mau mendengarkan, dan dia mau juga berani bersaksi kepada siapapun. Oleh karena itu kaisar tadi tidak suka. Apa yang dikatakan oleh Yohanes kepada orang-orang yang mendengar atau yang mengikuti dia, yaitu dia mengatakan ini, dia mengharapkan bahwa apa sayang? Iya, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes menceritakan, Yohanes bersaksi kepada orang-orang bahwa mengharapkan semua orang yang dilihatnya, semua orang yang dijumpainya berani menyaksikan kasih Tuhan, juga mau bertobat. Karena apa? Karena kata Yohanes bahwa kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga sudah dekat, kita harus tetap setia dan tekun dalam apa sayang? Iya, kita harus tekun di dalam kesusahan,
Meskipun dalam kesusahan kita tetap tekun berdoa. Nggak boleh kalau kita susah atau sesak ya, maka kita nggak tekun berdoa, nggak boleh. Di dalam kesusahan kita harus tetap tekun berdoa. Nah, anak-anak, di dalam kitab Ayub tadi menceritakan tentang pengalaman dan kesaksian siapa? Iya, kesaksian Yohanes. Di mana? Oh iya, di Pulau Patmos tadi. Nah, dalam kesesakannya yang dialaminya, Yohanes mengingat dan mengingatkan juga pada kita, hendaklah kita tetap bersandar, berserah total pada siapa? Bersandar dan berserah total pada Tuhan. Karena Tuhan pasti memberi kekuatan pada kita, juga memberikan kelegaan di dalam kesesakan kita. Jadi kalau kita dalam kesesakan, kita harus apa? Bersandar 100%. Nggak boleh sekarang kita bersandar pada Tuhan, besoknya lagi sesukanya sendiri, nggak berdoa, nggak boleh. Anak Tuhan, kalau di dalam kesesakan kita harus bersandar dan berserah total, 100% total bersandar dan berserah pada Tuhan. Tuhan pasti memberikan kekuatan dan kelegaan. Misalkan anak-anak di dalam belajar, males aku belajar, udah biar besok pasti aku ditanggung. Oh, enggak boleh. Harus tetap belajar supaya dapat nilai yang bagus, menjadi anak yang pintar. Nah, tuh anak-anak Tuhan harus rajin belajar. Juga kita enggak boleh sembarangan, istilahnya sembrono ya, semua apa-apa dimakan. Nanti jadi badannya semakin gak sehat, tetapi cuma kenyang aja tapi gak sehat. Tapi harus menjaga kesehatan, maka makannya juga harus diatur, gak boleh sembarangan ya. Nah, Tuhan selain bersandar, berserah, tetapi juga harus mengatur ya. Tadi belajarnya harus teratur biar pandai, terus juga makannya juga teratur, istirahatnya teratur, nggak boleh main terus, nggak boleh ya, biar kesehatannya juga terjaga. Juga di dalam berteman ya, anak-anak harus semua jadi temannya yang salah diingatkan, temannya yang nggak betul diingatkan, temannya yang cantik jadi temennya, temen yang nggak cantik juga tetap jadi temannya, yang kaya atau yang tidak punya juga menjadi temannya. Nggak boleh pilih. Itu anak Tuhan yang baik ya. Jadi tidak boleh pilih teman-teman, yang cantik-cantik tok, yang jelek-jelek tok, ya enggak, yang hitam-hitam tok, yang putih enggak, semua temannya. Lah, anak Tuhan yang baik selain berserah dan bersandar juga menjadi saksi dimanapun dia berada atau kamu berada, di sekolah, di rumah, di gereja, dimanapun berada. Kita harus menjadi anak-anak yang baik karena kita anak Tuhan. Nah, itulah anak-anak, dalam kehidupan kita harus tetap bersandar dan berserah pada Tuhan, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Seperti Yohanes tadi, meskipun Yohanes dalam kesusahan, dia tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan pada orang-orang lain. Karena keselamatan bukan untuk kita aja, juga untuk orang-orang lain.
Itulah firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan anak-anak, dan anak-anak tetap menjadi anak yang hebat. Untuk ayat hafalannya, ya, ayat hafalannya diambil dari Ulangan 6 ayat yang ke-25. Ya kan anak-anak? Ulangan 6 ayat yang ke-25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Oke, sekali lagi ya. Ulangan 6 ayat yang ke-25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Amin. Baik anak-anak, setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi ini. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami dan kami bisa mengikuti kehendak-Mu. Tuhan Yesus, ajarkanlah pada kami bisa tetap bersyukur di dalam segala hal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sisa kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan sudah memberkati kita sedemikian indahnya, dan berkat Tuhan kita rasakan selalu baru setiap hari. Dan meskipun seringkali kita juga membuat Tuhan sedih, namun Tuhan tetap memberkati kita. Untuk itu kita layak bersyukur kepada Tuhan. Kita siapkan persembahan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan saat kita memberikan persembahan, kita pujikan, Ku beri persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati setiap kami anak-anak Tuhan dengan berkat yang begitu indahnya yang kami rasakan setiap hari. Tuhan sudah memberkati dalam kegiatan kami sepanjang hari selama 1 minggu, dan juga Tuhan sudah memberkati orang tua kami di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya. Saat ini kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menerima dan memberkati persembahan kami, dan persembahan ini boleh menjadi berkat juga buat banyak orang. Tuhan berkenan memberkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita diingatkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan kita bersuka cita karena kita menjadi anak Tuhan. Dan anak Tuhan selalu melakukan hal yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Tidak boleh bohong, tidak boleh nakal, tidak boleh rewel. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kita pujikan, aku senang jadi anak Tuhan. Nanti anak Tuhan tidak boleh nakal ya. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Puji Tuhan, ibadah kita dari awal sampai selesai, sampai sekarang ini sudah selesai semua karena penyertaan Tuhan. Dan kita akan mengakhiri kebaktian pada saat ini dengan berdoa. Mari anak-anak kita berdoa. Sungguh Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah online kami pada saat ini dari awal sampai selesai. Tuhan sudah memimpin dari awal sampai selesai dan juga Tuhan memberkati setiap kami anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan setiap kami anak-anak Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak yang menjadi kesukaan Tuhan, melakukan yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan kiranya terus menyertai kami dan memampukan kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.